Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jiwa. Hari ini kami dari Rumah Sakit Umum Aisyah Padang udah bersama dokter spesialis kita yang sangat luar biasa. Boleh dok, silakan perkenalan dulu dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Jan Ibrahim, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, Rumah Sakit Aisyah Padang. Oke Sobat Jiwa semuanya, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari followers kita tentang kecanduan gadget pada anak. Kita juga udah bersama dokter spesialis kita yaitu Dr. John. Nah, jadi gini dok, kita ada beberapa pertanyaan tentang kecanduan gadget pada anak dari followers Instagram kita dok. Ada dari Uli YHH, itu tips agar anak lepas dari gadget. Ada dari Ayu Mas RF, itu bagaimana cara menghentikan pemakaian gadget pada anak usia 2 tahun. Lalu ada dari 94_Yulia, bagaimana cara menguranginya. Ada juga dari Penny, yaitu bagaimana cara menjauhkan anak dari gadget. Nah, itu pertanyaannya mungkin mendekati ya dok ya. Mungkin bisa deh dokter kasih tips ke bunda-bunda semua, ke followers kita, gimana sih cara mengatasi atau mengurangi pemakaian gadget pada anak. Dipersilahkan dok. Baik, terima kasih. Untuk kecanduan, kita mengetahui bahwa kecanduan itu adalah proses di otak kita. Salah satunya yang melibatkan suatu neurotransmitter yaitu dopamin. Nah, ketika dopamin diistilahkan adalah menghijack atau membajak daripada otak kita sehingga melakukan beberapa pengulangan yang menyenangkan, yaitu kecanduan. Bisa kecanduan pornografi, kecanduan narkoba, ataupun juga yang sekarang sedang terjadi adalah kecanduan gadget ataupun HP, game online, dan mungkin bisa jadi yang hal-hal yang memang melibatkan anak-anak. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui apa yang terjadi di otak kita, terutama pada anak-anak, maka tips yang paling sederhana adalah kita harus menguranginya. Tidak bisa langsung di stop. Kalau langsung di stop, dia akan timbul namanya craving. Bisa craving ataupun juga bisa diistilahkan kalau pada orang yang kecanduan itu adalah sakau. Nah, yang paling pertama adalah kita kurangi. Misal dia sebelumnya 5 jam, nah, kita kurangi untuk memulai sesi terapi untuk ke depan 2 minggu ke depan itu mungkin 1,5 jam per hari. Kemudian nanti dikurangi dan dikurangi, yaitu dengan membatasi batas waktu penggunaan. Dan yang kedua yaitu kontrol orang tua. Kontrol orang tua bisa dilakukan dengan sesama gadget. Jadi gadget si anak, gadget orang tua itu bisa dengan mendownload, salah satu di Play Store adalah Family Link. Family Link itu bisa mengetahui apa isi daripada gadget, kemudian apa yang diinstal anak dan bisa kita tolak, di reject ataupun bisa kita batasi melalui jarak jauh. Misalnya kita yang bekerja di luar dan yang di dalam rumah adalah yang tidak bisa kita awasi. Dan yang berikutnya adalah aktivitas alternatif. Ketika kita membatasi kesenangannya, kita harus memberikan substitusi, yaitu kesenangan yang serupa tetapi tidak menyebabkan kecanduan. Jadi ada pasien saya dibelikan Lego, nah disusunlah Lego Mario Bros, Lego kereta api, Lego macam-macam, sehingga dia disubstitusi, kesenangannya sudah diambil, diberikan substitusi yang menyenangkan juga sehingga dia tidak merasa tertekan. Dan yang berikutnya adalah komunikasi. Kita terbuka, adik cita-citanya mau jadi apa, itu harus diperjelas. Ketika dia punya gambaran besar akan kemana dia akan menuju, maka dia akan melihat bahwa prioritas kehidupannya apa. Dan yang berikutnya mungkin agak sederhana, yaitu area zona bebas gadget. Jadi area itu bisa kita ciptakan area-areanya, sehingga itu membuat secara perlahan-lahan bahwa kesadaran bahwa gadget ini harus dibatasi itu ketika berbicara kepada pikiran bawah sadarnya. Dan juga bisa pada gadget itu kita tidak haramkan gadgetnya, tetapi gadget itu bisa kita pakai dalam bentuk yang lainnya. Misalnya untuk edukasi, banyak untuk di YouTube untuk yang edukasi. Kemudian juga seperti belajar coding. Nah, coding itu bisa dipakai apalagi sekarang era 5.0 di mana semuanya sudah artificial intelligence. Dia bisa diajarkan coding, bagaimana seperti coding Python. Coding Python itu sudah bisa dimulai dari usia 5 sampai 11 tahun itu sudah bisa. Jadi ketika dia bisa ada alternatif penggunaan gadget juga masih bisa, tetapi dalam tema-tema yang positif. Mungkin seperti itu tips yang bisa saya rangkum dari 3 pertanyaan dari followernya ya. Oke. Baik
Baik dokter, terima kasih dok. Nah, untuk bunda-bunda semuanya dan followers kita bisa ikutin langsung ya tips dari dokter spesialis kita langsung agar anak kita di rumah tidak kecanduan gadget lagi. Ada satu lagi nih dok, pertanyaan dari followers. Pendekatan apa sih yang digunakan untuk kecanduan gadget ini dok? Ya, terima kasih. Pendekatan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah farmakologi. Selain farmakologi yang kita terapkan juga di Rumah Sakit Asia Kota Padang, yaitu salah satunya adalah hipnoterapi. Hipnoterapi ini sebetulnya sederhana, walaupun dari berbagai macam beberapa pendekatan. Nah, salah satunya yang kita tawarkan adalah hipnoterapi. Nah, hipnoterapi itu adalah bagaimana kita berbicara kepada pikiran bawah sadar atau subconscious daripada si anak. Karena kalau kita melarang, jangan pakai HP, dikurangi HP, itu adalah berbicara kepada pikiran sadarnya. Tetapi kepada pikiran bawah sadarnya, padahal pikiran bawah sadar atau subconscious adalah 82% daripada total keseluruhan dari pola pikir kita. Jadi pendekatan hipnoterapi bisa menjadi pintu masuk di dalam memberikan sugesti kepada anak, di dalam mengurangi gangguan daripada kecanduan gadget itu sendiri. Dan kita meyakini bahwa gadget itu juga berbicara kepada anak-anak itu melalui pikiran bawah sadar, yaitu dengan menyenangkan, gamenya diberikan reward, kemudian diberikan kesenangan, sehingga dia diolah menjadi impulsivitas di dalam ketika dia menginginkan untuk menggunakan gadget. Maka salah satu pendekatan yang juga insya Allah efektif adalah hipnoterapi. Dan umur berapa saja? Minimal umur adalah di atas 7 tahun. Di atas 7 tahun dengan sugestibilitas yang cukup bagus pada anak tersebut, dan juga 7 tahun pemilihannya karena anak ketika usia 7 tahun dia pola pikirnya adalah operasional. Kalau di bawah 7 tahun adalah pra-operasional, sehingga secara logika dia sudah mulai matang dan juga secara intuitif juga sudah mulai ditinggalkan. Wah, sangat luar biasa ya Sobat Jiwa penjelasan dari dokter kita langsung mengenai kecanduan gadget pada anak. Tadi ada tips, tidak bisa langsung stop, kontrol orang tua, komunikasi, area zona bebas gadget. Lalu ada tadi pendekatan ya dok, ada farmakologi dan hipnoterapi. Nah ini bisa bunda-bunda lakuin di rumah agar anak bunda tidak kecanduan gadget lagi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.